kami dari tim Data Analysis 6. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai implementasi Artificial Neural Network atau ANN untuk memprediksi kategori pendapatan menggunakan Adult Income Dataset. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana memprediksi apakah pendapatan seseorang berada pada kategori lebih dari $50.000 per tahun atau kurang dari atau sama dengan $50.000 per tahun berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Dataset yang digunakan merupakan Adult Income Dataset yang terdiri dari 32.561 data dengan 14 fitur seperti usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Dataset ini bersumber dari Kaggle. Target yang akan diprediksi terdiri dari dua kelas, yaitu kelas di bawah 50.000 dan kelas lebih dari 50.000, sehingga permasalahan ini termasuk binary classification. Sebelum membangun model, kami melakukan pemeriksaan kualitas data. Dari hasil pengecekan, ditemukan beberapa nilai yang ditandai dengan simbol tanda tanya pada kolom work class, occupation, dan native country. Oleh karena itu, diperlukan proses data processing agar data siap digunakan oleh model. Setelah memahami karakteristik dataset, tahap berikutnya adalah melakukan data processing dan membangun model ANN. Tahap pertama adalah data processing, karena ANN atau Artificial Neural Network hanya dapat memproses data numerik. Seluruh atribut yang masih berbentuk kategori diubah menjadi angka menggunakan metode label encoding. Selain itu, target pendapatan juga diubah menjadi nilai numerik, yaitu 0 untuk kategori kurang dari $50.000 dan 1 untuk kategori lebih dari $50.000. Setelah proses encoding selesai, dataset dipisahkan menjadi atribut dan target. Kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80:20. Selanjutnya, dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya adalah menyamakan skala setiap atribut sehingga proses pelatihan model menjadi lebih stabil. Hasil normalisasi menunjukkan rata-rata data lebih mendekati 0 dengan standar deviasi 1 yang menandakan proses normalisasi berhasil dilakukan. Setelah data siap diproses, kami membangun model menggunakan sequential model. Arsitektur model terdiri dari input layer dengan 14 neuron. Dilanjutkan, hidden layer pertama dengan 64 neuron, hidden layer kedua dengan 32 neuron, dan output layer dengan 1 neuron untuk memprediksi atau menghasilkan dua kelas. Pada kedua hidden layer digunakan fungsi aktivasi ReLU, sedangkan pada output layer digunakan fungsi aktivasi sigmoid karena permasalahan yang diselesaikan merupakan binary classification. Untuk mengurangi risiko overfitting, ditambahkan dropout sebesar 0,2 setelah hidden layer kedua. Selanjutnya, model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate sebesar 0,001 binary cross entropy sebagai loss function dan akurasi sebagai metrik evaluasi. Agar proses pelatihan lebih optimal, digunakan dua callback, yaitu yang pertama adalah early stopping untuk menghentikan proses pelatihan secara otomatis ketika performa model tidak lagi meningkat, serta model checkpoint untuk menyimpan model dengan performa terbaik selama proses pelatihan. Setelah model selesai dibangun, tahap berikutnya adalah proses training. Model dirancang untuk dilatih hingga 100 epoch dengan byte size sebesar 32. Namun, karena diterapkan early stopping, proses pelatihan berhenti secara otomatis setelah 34 epoch. Berdasarkan hasil training, performa terbaik diperoleh pada epoch ke-28 dengan validation akurasi sebesar 85,08% dan validation loss sebesar 0,32%. Grafik training menunjukkan bahwa nilai akurasi meningkat secara bertahap, sedangkan nilai loss mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola yang terdapat pada data. Setelah proses training selesai,
Model diuji menggunakan data uji. Hasil evaluasi menunjukkan tes loss sebesar 0,331 dan tes akurasi sebesar 84,47%. Selanjutnya, dilakukan evaluasi menggunakan classification report dan confusion matrix. Untuk kategori pendapatan kurang sama $50.000, model memperoleh precision sebesar 0,87, recall sebesar 0,94, dan F1 score sebesar 0,90. Sedangkan pada kategori di atas atau lebih dari $50.000 diperoleh precision sebesar 0,74, recall sebesar 0,56, dan F1 score sebesar 0,63. Berdasarkan confusion matrix, model berhasil mengklasifikasikan 4.631 data sebagai true negatif dan 871 data sebagai true positif. Sementara itu, terdapat 314 false positif dan 697 false negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model sudah mampu melakukan klasifikasi dengan baik, meskipun kemampuan model dalam mendeteksi kelas pendapatan di atas $50.000 masih dapat ditingkatkan karena jumlah data pada kelas tersebut lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya.